Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mabusi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Taib. Alhamdulillah di hari ini pertemuan ke berapa? 7 di? 7 kayaknya. Taib. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sebelumnya kita sudah bahas, ya, sudah dikirimkan tugas di grup yang tinggal kita kerja sama-sama, kita jawab sama-sama, yaitu kalimat akhadat Maryamu miftahas sayyarati fid dawri tsani wa hiya hamilun. Ya, dari isim yang ada, yang pertama Maryam, kemudian miftah, kemudian as-sayyarah, mana lagi isimnya? Ad-dawri, terus as-tsani, kemudian yang mana lagi disuruh? Hamil. Hiyanya enggak ya, hiyanya tidak disuruh. Taib. Ada berapa isim ini? Biyadihi. Biyadihi di sebelumnya. Gini, bil yadi pakai alif lam. Taib, bil yadi. Nah, ini tambah al-yad, jadi isimnya ada berapa? 7. Taib, 7 isim ini yang harusnya kita kerja itu bukan mencari tanda isimnya. Kalau mencari tanda isimnya, ya lain lagi tugasnya, itu namanya. Kalau tanda isimnya dulu kita bahas, misalnya kalau Maryamu, apa tanda isimnya? Ada tanwin enggak? Ada alif lam? Tidak ada. Terus ada huruf jar sebelum Maryam? Sebelum Maryam ada huruf jar? Tidak ada. Ada huruf nida sebelumnya? Ya, tidak ada dah. Tapi bisa enggak? Bisa. Ya Maryam, wahai Maryam. Ya. Ya Maryam, anna laki hadza. Taib, miftah bisa pakai fi sebelumnya huruf jar. Fi miftah. Jelas ya? As-sayyarah tanda isimnya apa? Alif lam. Ad-dawri tanda isimnya alif lam juga. As-tsani tanda isimnya alif lam. Al-yadi tanda isimnya alif lam sama huruf jar bi. 2 dah. Kemudian hamilun tanda isimnya tanwin. Taib. Ini semua isim yang diperintah, yang disuruh kerjakan, mengkategorikan mana mudzakkar dan mana apa? Muannas. Taib, sebelum kita lanjut, ringkasnya sebelumnya, mudzakkar itu tandanya apa? Yang tidak punya tanda, tidak punya tanda muannas, itu mudzakkar. Ya, mudzakkar itu yang bukan muannas, simple. Ya, laki-laki itu yang bukan perempuan. Jelas ya? Kalau yang muannas tandanya ada berapa? 4 saja yang sudah kita suruh kerjakan. Yang pertama
berakhiran ta marbutah. Yang kedua, nama isim tersebut adalah nama wanita. Yang ketiga, isim tersebut sifat khusus wanita. Isim tersebut sifat yang khusus wanita, tidak pernah terjadi pada laki-laki. Yang keempat, isim tersebut adalah anggota badan, kata untuk anggota badan yang berpasangan, yang dua. Tapi sekarang dari isim ini tadi yang sudah kita sebutkan, Maryam dulu. Apa artinya Maryam? Ya Maryam. Apa itu Maryam? Nama perempuan. Berarti muannas atau muzakkar? Muannas. Masuk di sini. Maryam. Jelas ya? Ya, jadi kasih begini caranya kalau kita mau kerja tugas betul-betul supaya tidak pusing kenapa ini muannas, kenapa ini muzakkar. Buat dulu ini. Seperti ini yang saya buat. Jadi gampang. Ya, simpulkan dulu muzakkar tidak ada tanda muannasnya. Muannas yang memiliki salah satu tanda dari 4 ini. Kalau ada Maryam, sudah nama wanita, berarti dia muannas. Kemudian Miftah. Ini Miftah ada tak marbuta di akhirnya? Tidak ada. Miftah itu nama perempuan atau laki-laki? Kalau jadi nama. Ya, tapi masalahnya di sini apa terjemahannya? Akhadat Maryamu Miftah. Ya, kunci. Maryam mengambil kunci, bukan Miftah pergi ambil, kemudian bukan sifat khusus wanita juga Miftah, kunci. Bukan juga anggota badan itu kunci. Berarti masuk di mana? Mudzakkar. Sudah tambah sini Miftah. Jadi gampang kerja tugas kalau begitu. Kemudian as-sayyarati. Ini kata berakhiran tak marbutah tidak? Ya, langsung tulis as-sayyarati. Kemudian ad-dauri. Berakhiran tak marbutah? Tidak. Apa artinya ad-dauri? Lantai. Di lantai. Ini lantai. Nama perempuan itu? Bukan. Sifat khusus wanita? Bukan. Anggota badan itu lantai. Ada yang bawa lantai sama dia di mana-mana? Tidak. Berarti dia masuk? Ya, tidak ada yang 4 Tidak ada yang 1, yang 2 tidak ada, yang 3, yang 4 juga tidak ada. Berarti masuk mudzakkar. Ya. Ad-daur. Kemudian as-sani. Ini as-sani paling banyak jawab. Keliru. Taib as-sani. Ini as-sani ada tak marbutah di akhirnya? Tidak ada. Nomor 1 coret. Yang kedua, nama perempuan itu sani. As-sani, apa artinya as-sani? 2. Nama perempuan itu? Bukan. Sifat khusus perempuan itu 2? Bukan. Anggota badan itu 2? As-sani. Angka 2. Anggota badan itu? Bukan. Berarti masuk apa? Mudzakkar. Ya, siapa yang jawab muannas itu? Ya. Saya heran paling banyak atau mungkin lagi kerja sama semua lagi sama-sama sambil ngopi. Kemudian selanjutnya al-yadi berakhiran ta marbutah? Tidak. Nama perempuan itu tangan? Al-yadi? Bukan. Sifat khusus wanita itu tangan? Bukan. Tapi tangan anggota badan? 2. Ada yang punya 1 saja dari lahir? Tidak ada dah. Ya, normalnya 2. Berarti masuk muannas atau mudzakkar? Muannas. Tinggal ditulis muannas. Al-yadi muannas. Taib. Terakhir hamil. Berakhiran tak marbutah? Tidak. Nama perempuan itu hamil?
Tidak. Sifat khusus wanita itu hamil? Ada laki-laki yang hamil? Tidak ada. Tanja naji hamil. Ya, tanja hamil, tapi tidak hamil ji. Jelasnya, jadi totalnya berapa mudzakkar? Mudzakkar 3, muannas 4. Ya. Sengaja dibuatkan kalimat sendiri supaya begini, masing-masing ada satu. Taib. Kita lanjut ya. Jelas itu materinya? Tugasnya? Sekarang pembahasan berikutnya. Jangan dilupa ya, yang sudah dipelajari jangan dilupa. Ya, apalagi sudah dibuatkan rangkumannya. Masa tidak mau dimurajaah? Tinggal dibuka itu tahu berapa halaman itu rangkuman? 9, iya. Tinggal dimurajaah. Jangan sampai tidak pernah dibuka. Taib, selanjutnya al-ismu bin nazari ila adadih. Isim ditinjau dari bilangannya. Apa maksudnya? Nah, sekarang lihat dalam bahasa Indonesia, misalnya apabila dikatakan di dalam kelas ada pelajar, ya, di dalam kelas ada pelajar, maka dari kalimat tadi kita belum mengetahui bilangan atau jumlah pelajar yang ada di dalam kelas. Sama dibilang ada orang di rumah. Ya, berapa orang? Paham ya? Ya, ada tamuku, berapa orang? Nah, apakah hanya ada seorang pelajar saja atau 2 atau lebih dari itu? Lebih dari 2. Adapun dalam bahasa Arab, apabila dikatakan fil fasli talibun, di dalam kelas ada talib, pelajar. Laki-laki pelajarnya ini atau perempuan? Laki-laki. Kenapa bisa laki-laki? Tidak ada tanda muannas, tidak ada tak marbutoh, bukan nama perempuan itu talib, bukan sifat khusus wanita, bukan anggota badan yang double. Maka kata talib dalam bahasa Arab itu sudah mengandung makna bilangan. Jadi ini isim dalam bahasa Arab semuanya mengandung bilangan. Jelas ya? Dan dia adalah 1. Bilangannya adalah 1, mufrad. Jadi kalau terjemahan sempurnanya, fil fasli talibun, di dalam kelas ada seorang pelajar sama kelaminnya. Seorang pelajar laki-laki. Jelas ya? Itu hebatnya bahasa Arab, satu kata itu mengandung banyak. Jadi ketika kita bilang dalam bahasa Indonesia pelajar, nah, kata pelajar ini tidak ada jenis kelaminnya, tidak ditahu laki-laki atau perempuan, 1 atau 2 atau lebih ya. Tapi dalam bahasa Arab ketika kita bilang talibun, langsung ini pelajarnya laki-laki perempuan? Laki-laki, karena tidak ada tanda muannas. Dan ini mengandung bilangan yaitu 1. Jelas ya? 1 pelajar laki-laki. Paham ya? Beda kalau bahasa Indonesia pelajar ya pelajar. Kalau ditambah 1 pelajar baru ditahu jumlahnya. Kalau tidak ditambah ya tidak ditahu. Jelas? Paham bedanya? Baik. Sekarang isim ditinjau dari sisi bilangannya terbagi menjadi 3. Baik, yang pertama adalah isim mufrad. Apa itu mufrad? Dia adalah setiap isim yang menunjukkan atas 1. Jadi mufrad itu berapa bilangannya, jumlahnya? 1. Kalau isimnya mufrad berarti 1 gitu. Kalau saya bilang misalnya kitabun, buku, ini isim mufrad, berarti berapa bukunya? 1 buku. Paham? Saya bilang lagi misalnya
Kolamun. Ini kolamun artinya pulpen. Dan ini kolamun isim mufrad. Berarti berapa pulpennya? 1. Paham? Nah, contoh lagi. Zaujatun. Nah, istri. Jelas? Ini isim mufrad. Berarti berapa istrinya? Iya, 1 mo. Jelas? Nah. Baik. 1 saja. Kalau terlalu banyak bikin sibuk. Kemudian baik itu mudzakkar maupun muannas. Coba lihat kolamun mudzakkar. Zaujatun muannas. Jadi ini bukan sengaja ya, karena memang ada di sini yang disebutkan mudzakkar ataupun muannas. Makanya dikasih contoh 2, mudzakkar sama muannas. Paham? Jadi tidak ada bedanya. Selama isim itu mufrad, mau dia mudzakkar atau muannas, tetap menunjukkan 1 selama dia mufrad. Paham ya? Sekarang saya di sini langsung berpindah ke nomor 2. Tidak ada ciri-ciri isim mufrad. Ketika kita ditanya bagaimana kita tahu kolamun itu mufrad, bagaimana tahu zaujatun itu mufrad, apa ciri-cirinya? Tidak ada. Karena asal semua kata itu iya mufrad. Asal semua isim itu mufrad. Paham ya? Kapan dia tidak mufrad? Kalau ada ciri-ciri yang membuat dia ya menjadi bukan isim mufrad. Contoh yang nomor 2, kita lanjut nomor 2 supaya jelas. Yang kedua ada namanya isim musanna. Musanna. Ya, dari sinilah kata masna. Masna wa thulatsa wa ruba', masna. Nah, setiap isim yang menunjukkan atas 2. Musanna itu menunjukkan berapa? Musanna menunjukkan berapa? 2. Cara membuatnya ya baik itu mudzakkar ataupun muannas. Nah, contoh ya, saya kasih contoh dulu. Qalamani. Ini pulpen. Kalau saya bilang ini qalamani musanna, berarti berapa pulpennya? 2 pulpen. Zaujatani. Jangan ini deh. Bahaya. Nah. Bukan kita bicara. Baik. Saburotani. Papan tulis. Berapa papan tulisnya ini? Kalau saya bilang musanna berarti 2. Paham ya? Hamilun. Misalnya hamilani. Ini hamilani artinya hamil dan dia isim musanna. Berarti berapa orang yang hamil ini? 2. Paham ya? Kalau musanna menunjukkan apa? Berapa angkanya? 2. Cara membuatnya, ini cara membuatnya ini maksudnya cirinya. Jelas ya? Jadi cara membuat maksudnya apanya? Ciri-cirinya. Kalau isim musanna ada ciri-cirinya. Kalau isim mufrad tidak ada. Ciri-cirinya yang pertama, kalau kita mau membuat isim musanna, datangkan isim mufrad. Ya, datangkan isim mufrad dulu. Contoh tadi isim mufrad yang sudah dibahas ini, apa ini? Ini kitabun. Taib. Ini lihat, ada di bawah tah? Kitabun. Kemudian yang kedua, tambahkan alif dan nun. Atau berarti salah satunya ya dan nun. Di mananya? Pada akhir isim mufradnya. Kitabun tambah alif nun. Kitabun tambah ya nun. Kemudian lihat catatan dulu halaman selanjutnya. Catatan
harokat huruf sebelum alif atau ya tambahan, sebelum alif ya tambahan, kan tadi ditambah tuh, tambah alif nun atau tambah ya nun. Sebelum alif ya, sebelum alif atau ya selalu di fathah. Adapun nun selalu di kasrah. Paham? Sebelum alif ya selalu fathah, kemudian nunnya selalu kasrah. Nah, sekarang lihat jadinya bagaimana? Kitabani atau kitabaini. Ya, saya kasih langkah-langkahnya biar jelas dari awal kita tulis. Kitabun, apa artinya? Ya, buku, sebuah buku, satu buku, isim mufrad. Kita mau jadikan bukunya dua. Paham? Caranya tambah alif nun atau ditambahkan apa? Ya dan nun. Dari sampingnya. Nah, sekarang sebelum alif dan ya selalu harokat apa? Fathah. Jadi ini kita hapus bunnya, bun, hapus harokatnya. Jelas? Kita hapus, kemudian kasih harokat fathah. Adapun nun selalu dikasih harokat kasrah. Jadilah apa? Kitabani atau kitabaini. Paham ini? Yang jelas belakangnya itu selalu ani, aini. Paham? Ya, fathah, ani atau aini. Baitun berarti jadinya baitani, baitaini. Paham? Ya, sayyaratun, satu mobil. Kalau mobilnya dua, sayyarotani, sayyarotaini. Paham? Tunnya ganti, tani, taini. Jelas? Ya, contoh lagi. Misalnya kita bilang jawalun. Apa artinya jawal? HP. Kalau dua HP-nya, ya kasih nun, jawalani atau jawalaini. Paham ya? Nanti ketika antum dapat di kitab atau di Al-Quran berakhiran alif nun atau ya nun, sebelum alif ya fathah, kemudian nunnya kasrah, itu ciri-ciri apa? Musanna, bukan muannas. Biasa itu terpeleset muannas, musanna, sama-sama itu. Muannas perempuan, musanna dua. Jelas ya? Jadi ciri kesimpulannya ya, saya kasih kesimpulan. Ciri isim musanna itu ada alif nun di akhirnya, kemudian fathah sebelumnya, kasrah nunnya, atau ya nun di akhirnya, fathah sebelum ya-nya, kasrah nunnya. Paham ini? Ini ciri isim musanna. Jelas? Taib. Saya bukakan ayat. Cari gimana musanna di situ. Taib. Panjang ayatnya. Cari nih. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Yang mana?
Yang berakhiran alif nun atau ya nun? Ya, jadi caranya jangan langsung baca dari awal sampai terakhir. Selesai. Cari dulu kata yang akhirannya alif nun atau ya nun. Nah, cari nih, ada berapa di sini? Cari, ada berapa? Yang terakhirnya alif nun atau ya nun? Enggak, yang alif nun atau ya nun. Ada berapa kata yang berakhiran alif nun atau ya nun? 1 ji. Ilahaini. Ya toh? Ada yang lain selain ini? Enggak ada. Nah, tinggal kita lihat setelah dapat kata yang huruf terakhirnya ya nun atau alif nun, lihat mi harokat sebelum ya. Kalau sebelum ya fathah, kemudian nunnya kasrah, itulah isim musanna. Paham? Tinggal lihat terjemahannya. Ilahaini. Nah, ini lihat. 2 Tuhan. Jelas ya? Dari mana dapat 2? Kenapa dia terjemah 2? Karena ilaha ini isim apa? Musanna. Kopi. Jelas ya? Paham ini sampai sini? Kan dari situ terjemahan misalkan ada yang pakai alif, ada yang pakai alif. Itu ada perbedaan antara dalam penggunaannya. Iya, ada perbedaannya. Apa bedanya yang pakai alif nun atau ya nun? Ada bedanya. Bedanya nanti di ilmu nahwu. Iya. Jelas ya? Bedanya nanti dipelajari di ilmu nahwu. Jadi ingat dulu ini. Berakhiran alif nun atau ya nun. Iya. Taib. Sudah? Jelas ini sampai sini? Isim musanna. Lanjut. Ya, nanti awas dikasih tugas salah-salah. Disuruh tulis cari musanna, tulis muannas. Ya. Kemudian yang ketiga, isim apa? Isim jamak. Apa itu jamak? Jamak adalah setiap isim yang menunjukkan lebih dari 2. Ya, kalau lambang matematikanya gini. Lebih dari 2. Jelas ya? Iya. Kadang ada yang begitu, ada yang begini. Kalau begini apa ini? Kurang dari. Iya. Jelas ya? Jadi lebih dari 2. Kalau guru-guru itu biasa dia kasih. Kalau begini dia kasih garis. Tandanya begini. B. Besar. Lebih dari. Ya. Kalau kurang dari dikasih. Jadi K. Kurang. Kecil. Taib. Jadi ini menunjukkan lebih dari 2. Yakni 3 dan seterusnya. Kalau jumlahnya 3 atau 4 atau 5 atau 6 atau miliaran, triliunan, pakai apa? Jamak. Jelas ya? Tapi contohnya muslimuna. Iya, artinya muslim. Berarti muslimnya ini ada berapa? Ada banyak, lebih dari 2. Muslimatun, muslimah. Berarti perempuannya ada berapa? Lebih dari 2. Kutubun, buku. Berarti bukunya ada berapa kalau dia jamak? Ya, buku-buku. Taib. Isim jamak terbagi menjadi 3. Terbagi lagi. Jadi isim jamaknya terbagi lagi menjadi berapa? Menjadi 3. Taib. Kenapa dibagi? Sebentar, ada alasannya. Yang pertama, ada namanya jamak mudzakkar salim. Ya, bukan Agus Salim, bukan. Ya, jamak mudzakkar salim. Jamak artinya apa tadi jamak? Jamak artinya lebih dari 2. Mudzakkar artinya? Ya, artinya apa? Laki-laki. Kemudian salim. Ya, sebentar kita lihat apa arti salim.
Jamak mudzakkar salim adalah setiap isim yang menunjukkan atas lebih dari 2 laki-laki. Dikatakan salim karena sebab ada polanya, ada cirinya. Jelas ya? Ada cirinya maka dibilang apa? Salim. Berarti nanti ada jamak yang tidak salim. Nah, tidak ada ciri-cirinya. Nah, itu makanya dibagi 3. Jadi dia dibagi 3 itu jamak karena dibedakan mana yang laki-laki, mana yang muannas, mana yang salim ada cirinya, mana yang tidak ada salim, tidak ada cirinya. Taib. Kalau jamak mudzakkar salim, ingat dia jamak menunjukkan lebih dari 2, dia mudzakkar menunjukkan laki-laki, dan dia salim ada polanya, ada cirinya. Taib. Cara membuatnya, pertama datangkan dulu isim mufradnya. Cara membuat maksudnya apa tadi? Ciri-cirinya. Tambahkan waw nun atau ya nun pada akhir isim mufradnya. Tinggal lihat catatannya. Catatan huruf sebelum waw tambahan di dhammah. Paham? Kan kita tambah waw nun, sebelum wawnya nanti dhammah. Jelas? Kemudian huruf sebelum ya tambahan di kasrah, berarti i. Beda sama isim musanna kah? Kalau isim musanna sebelum alif ya tadi apa? Fathah. Kitabun jadinya kitabani, kitabaini. Muslimun jadinya muslimani, muslimaini. Nah, ini disesuaikan. Ya, ringkasnya ini bagian A ini sesuaikan. Kalau waw cocoknya sama harokat apa waw? Supaya jadi mat, supaya dibaca panjang. Dhamma. Kalau ya cocoknya sama harokat apa? Kasrah. I. Paham ya? Bagian B, catatan bagian B. Harokat huruf nun tambahan selalu fathah. Nah. Jelas ya? Kalau musanna selalu ni, kasrah. Nah, contoh, sekarang lihat contohnya. Iya. Maklum. Tapi muslimun, lihat. Apa artinya muslimun? Satu orang muslim. Kalau banyak, tambah waw nun. Kalau jamak. Setelah itu, ya, sebelum waw sesuaikan, kasih harokat dhammah. Kemudian nun dikasih harokat fathah. Jadilah muslimuna. Paham ini? Kalau pakai ya nun, tinggal kasih ya nun. Setelah itu sebelum ya disesuaikan. Apa cocoknya sebelum ya? Kasrah. Jadinya apa? Muslimina. Paham ini? Paham Ji? Beda. Kalau muslimun satu muslim. Kalau muslimuna atau muslimina banyak muslim. Paham ya? Kalau muslimuna sama muslimina sama maknanya. Penggunaannya nanti beda. Kapan pakai muslimuna, kapan pakai muslimina, beda-beda. Jelas ya? Taib. Munafikun. Apa artinya munafik? Satu orang munafik. Apa artinya munafik? Suka bale-bale. Pembohong itu suka bale-bale. Bagaimana ceritanya? Dua mukanya. Beda di hati, beda di lisan. Dua mukanya. Dua mukanya. Ya, secara bukan secara tertulis. Dua mukanya betul, bukan. Jelas ya? Ya, jadi munafik dia menyembunyikan ya kekafirannya, menampakkan keislamannya. Taib. Kalau banyak, jadilah apa? Tambah waw nun atau tambah ya nun. Sebelum waw disesuaikan, sebelum ya juga disesuaikan. Nunnya selalu
fathah, jadilah apa? Munafikuna, munafikina. Paham ini? Jelas? Taib. Tabibun. Apa artinya tabib? Tabib. Dokter. Laki-laki ini atau perempuan tabib? Kenapa bisa? Tidak ada tanda muannas. Taib. Ini musanna atau jamak? Musanna atau jamak? Mufrad. Karena tidak ada tanda musanna, tidak ada tanda jamak. Taib. Sekarang satu dokter. Laki-laki atau perempuan? Tadi laki-laki. Kalau banyak dokternya, banyak, jadinya tabibuna atau tabibina. Jelas ya? Tabibuna, tabibina. Tapi kalau dokternya cuma dua, tabibani atau tabibaini. Ya, tabibani atau tabibaini. Taib. Jelas ini? Tabibani atau tabibaini. Kalau dua, kalau banyak tabibuna, tabibina. Paham ini? Paham sampai sini? Taib. Sekarang misalnya saya hapus. Kemudian disambung. Apa bacanya? Tabibina atau tabibaini? Hah? Ini bisa musanna, bisa jamak. Tabibina bisa. Hah? Tabibaini bisa. Paham? Tapi anggaplah ini kitab gundul, tidak ada harokatnya. Saya cuma kasih satu harokat. Isim apa ini? Musanna atau jamak? Musanna. Itulah kita fungsinya tahu itu nun harokatnya kasro kalau musanna. Kalau saya ganti harokatnya, isim apa ini? Jamak. Pahami? Pahami? Hah? Terhapus titiknya. Oh iya. Iya. Pahami sini? Paham. Jadi itu di kitab gundul tidak gundul betul sebenarnya, enggak. Kadang ada satu rambutnya, ini kayak ini. Untuk apa? Untuk membantu kita bedakan mana musanna, mana jamak. Ya, kadang juga itu yang dikasih harokat yang sebelum ya. Kalau dikasih ya, ya kalau sebelumnya dikasih fathah, berarti isim apa ini? Musanna. Kalau sebelumnya menyesuaikan dengan ya, berarti isim apa ini? Jamak. Pahami? Paham ya? Itu nanti di kitab gundul begitu. Taib. Ada pertanyaan isim jamak? Tidak ada, Ji? Masya Allah. Ya, ngeri. Taib. Kalau saya kasih soal, oh ya, sekalian ya tambahan faedah di sini. Lihat bentuknya kalau dalam Al-Qur'an. Wa idz akhadna minan nabiyina an-nabiyina. Antum perhatikan baik-baik ini. Isim apa ini? Jamak mudzakkar salim. Bedanya ini ya-nya ini berubah bentuknya. Kita lihat ya. Paham ini? Jadi ini tanda ya. Ini tanda mat sebenarnya. Kalau bahasanya tanda mat, ya mati. Ya panjang, nabiyina. Paham ini?
Jadi tulisan yang sebenarnya ya. Taib. Tulisan yang sebenarnya kan begini. An-nabiyina. Nah, ini kan tulisan yang sebenarnya dah. Tapi kalau dalam Al-Qur'an ini dihapus. Paham? Ini dihapus kemudian digantikan dengan ya tanda mat. Begini, bagaimana tadi? Tanda matnya. Gini ya. Nabiyina. Jelas ini? Ini sama. Isim apa namanya ini? Isim jamak. Jelas ya? Taib. Ya nantilah dikasih tugasnya karena sudah mulai bunyi. Taib. Kita lanjut lagi. Isim-isim yang boleh dibuat menjadi jamak mudzakkar salim langkai. Pindah ke yang kedua. Jamak yang kedua. Jamak apa? Jamak muannas salim. Apa artinya jamak? Lebih dari 2. Muannas perempuan. Salim ada polanya. Taib. Cara membuatnya, datangkan isim mufradnya. Yang didatangkan isim mufrad muannas atau mudzakkar? Muannas. Ingat Ki. Jadi kalau kita datangkan di sini muslim tidak bisa. Karena muslim ini apa? Mudzakkar, laki-laki. Jelas ya? Yang didatangkan berarti apa? Muslimatun. Muslimatun, satu perempuan muslim. Kemudian yang kedua, tambahkan alif ta pada akhir isim mufradnya. Apakah langsung ditambah? Jangan dulu, baca dulu catatannya. Catatan, apabila isimnya berakhiran ta marbutoh, itu muslimatun. Apa huruf terakhirnya? Ta marbutoh. Maka hapus ta marbutohnya terlebih dahulu. Berarti kita hapus dulu. Taib. Jadinya apa setelah dihapus? Muslimah. Paham ini? Kemudian tambahkan alif dan ta di akhirnya, jadinya gini. Paham? Harakat huruf sebelum alif tambahan selalu fathah. Nasami karena alif sebelumnya wajib fathah. Tidak ada itu alif sebelumnya kasrah, tidak ada. Taib. Kemudian jadinya apa? Muslimatun. Cuma 2 harakat taknya. Tun atau tin, tidak pernah ditan. Catat itu, catatan. 3. Harokat huruf ta tambahan hanya bisa di dhamma atau di kasrah. Tidak bisa di fathah. Paham ini? Paham ini? Jadi contohnya tadi. Kenapa? Di dalam kayaknya. Cek. Bisa aja. Apanya lobet? Bisa sambil dicas itu. Oh. Oh iya. Ada Jemaik. Banyak Jemaik dijual. Tunggu ya.
Apa? Kalau susah bagaimana? Tidak. Kalau susah belajar sampai mudah. Iya. Ya, kalau susah masa mau dibilang mudah. Tetap dibilang susah, tapi setiap ada kesusahan kalau terus dilatih jadi mudah. Orang jadi tukang batu itu susah. Kalau baru Ki mau jadi tukang batu. Tapi kalau kasih sama Ki mudah, banyak job. Mana nih mic-nya? Iya, sebelumnya. Bukan alif itu. Hamzah wasal. Gini dah? Hah? Billah. Iya, sama nih. Ini bukan alif. Kenapa bukan alif? Karena dia berharokat. Bagaimana bisa ditahu berharokat? Hapus mibinya. Baca. Hah? Apa bacanya? Kasih harokat tuh? Allah. Bukan alif. Jelas ya? Jadi kalau ada alif, lihat ini bisa berharokat tidak? Kapan dia bisa berharokat? Bukan alif, hamzah wasal namanya. Kapan dia tidak bisa mentom berharokat biar bagaimana keadaannya? Baru alif namanya. Enggak ada beda. Kenapa? Dagang kita di baterainya nggak bisa pas. Cek. Hah? Enggak, itu juga enggak dianggap. Itu hamzah wasal. Azan ki nanti ya? Ada hamzah wasal itu kalau dalam Al-Quran dikasih ciri gini. Kayak harokat dhamma dia. Bagaimana itu kalau di keyboard? Ini, antum lihat ini an-nabiyin. Lihat aja. Dilihat aja. Hah? Ini bukan sukun ini. Ini tanda hamzah wasal. Jelas ya? Ini ada alif. Di atasnya ada tanda hamzah wasal. Kalau alif asli begini alif. Tidak ada apa-apa di atasnya. Alif asli itu. Ini alif asli. Ini alif asli juga. Pahami? Ini alifnya alif atau bukan? Apa ini? Hamzah wasal karena ada tanda di atas alifnya. Masa? Kalau dalam Al-Quran dibedakan di mana alif, mana hamzah wasal. Berapa lama biasa itu salawatan? 15 menit? Hah? 5 menit ya. 5 menit? 6? Yang ini dicas, yang di dalam tidak dicas. Kayaknya rusak. Rusak. Oh, minta diganti, Bang. Tak 20.000 tak ini cukup. Tes, Kenapa di sana mic-nya? Ke sana Kak? Iya. Mic karaoke. Baik, kita lanjut ya. Hah? Ada aja.
Baik, sekarang selesai ya isim muannas, jamak muannas salim. Paham ini? Jadi semuanya bisa dibuat jamak muannas salim selama dia muannas. Baik, kita kasih contoh lagi satu ya. Misalnya Maryam. Muannas atau mudzakkar Maryam? Muannas. Baik. Maryam ini muannas. Sekarang ada 3 orang bersahabat, anaknya Maryam semua namanya. Kalau mau dipanggil, panggil satu kali. Banyak Maryam. Bagaimana caranya? Kasih jadi jamak. Tinggal ditambah alif ta. Alif ta. Tidak ada tak marbuto dihapus. Tidak ada jimeman tak marbutonya. Itu tak marbuto dihapus kalau ada. Ini tidak ada. Jadinya apa? Maryamatun. Paham ini? Iya. Kalau misalnya lagi, satu lagi ya. Misalnya jaddatun. Nenek. Kalau banyak nenek, mau dipanggil nenek-nenek sini semua. Misalnya lah. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, ada tak marbuto berarti dihapus. Terus langsung tambah alif ta. Jadinya apa? Jaddatun. Jelas ya? Sayyaratun. Sayyaratun. Saburatun. Saburatun. Selama dia muannas. Paham? Muannas itu yang mana? Yang punya tanda muannas. Yang itu 4. Jadi itu pelajaran tak itu berkaitan. Sebelumnya selalu bersambung dengan setelahnya. Tapi terakhir, isim-isim yang boleh dibuat menjadi jamak muannas ini dilangkahi, ditinggalkan saja. Tapi yang terakhir, jamak yang terakhir ada namanya jamak taksir. Taksir itu arti taksir itu dari kata kassara. Kassara memecahkan, artinya tidak ada polanya. Jamak taksir adalah setiap jamak yang mengalami perubahan. Perubahan di sini perubahan tidak beraturan. Paham ya? Baik itu berupa perubahan harokat atau tambah hurufnya atau berkurang hurufnya. Contoh misalnya yang berubah harokatnya saja. Asadun, singa, artinya 1. Kalau 2 tambah alif nun atau ya nun, jadinya asadani atau asadaini. Kalau jamaknya tidak bisa jamak mudzakkar salim, tidak bisa jamak muannas salim, dia masuk ke jamak taksir. Jamak taksirnya apa? Usudun. Tadi asad jadi apa? Usud. Paham ini? Taib. Kitabun jadinya apa? Kutubun. Qaidatun, 1 kaedah. Kalau banyak qawaid. Faidatun, 1 manfaat. Kalau banyak manfaatnya fawaid. Beda tuh? Berubahannya itu tidak punya pola. Makanya catatan jamak taksir tidak memiliki perubahan khusus. Perubahan khusus maksudnya perubahan yang jelas, yang ada pola pastinya, enggak. Sebagaimana jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Ya. Kalau tidak ada perubahan khususnya, cara mengetahuinya bagaimana? Ini tabikanlah. Memperbanyak hafalan. Jelas ya? Paham ini? Ya, kalau kita mau pola khususnya, ada pola khususnya, tapi di sorof tingkat lanjut. Sorof tingkat lanjut dipelajari. Kalau masih awal, hafal begini dulu. Ya. Jadi kesimpulannya, saya buatkan kesimpulan sebelum kita pulang. Jadi isim berdasarkan jumlahnya ada berapa? Bukan 3. Total ada 6. 6 atau 5? 5 ya. Baik. Yang pertama isim mufrad. Yang kedua isim musanna. Yang ketiga jamak mudzakkar salim. Yang keempat jamak muannas
salim. Yang kelima jamak, ya jamak taksir. Yang dua, yang di awal ini sama yang paling terakhir ini tidak ada polanya. Jelas ya? Kalau musanna polanya alif nun atau ya nun. Sebelum alif atau ya fathah. Nunnya selalu kasrah. Jamak mudzakkar salim waw nun atau ayo cepat. Polanya waw nun atau ya nun. Sebelum waw dhammah